ubun ke apa, dari pusar ke ubun-ubun ke bau kanan, banyak jalan zikir itu sebanyak titik di dalam diri kita. Ya, banyak sekali itu. Namun yang diajarkan tuan-tuan guru kita, para mursyid, para wakil talqin, itu yang boleh diajarkan aja. Karena kalau dikasih titik yang lain, bisa gawat. Ini zikir kayak tadi aja udah sebut gila sama orangnya. Wih, gila. Mana sanggup jin masuk ke orang zikir barusan. Kalau setan bisa, jin nggak sanggup. Kalau jin masuk, kebakar deh. Aneh saksinya. Ya, tapi kalau setan bisa masuk. Tapi setan yang dulu mereka ikut berzikir dengan iblis. Iblis itu ahli zikir, Pak. Makanya tadi saya minta Ustadz Kamil Falah sholawat dulu ya. Sholawat dulu, karena perbedaan antara zikir wali Allah dengan wali setan satu aja. Ada sholawatnya apa enggak ya. Ada sholawatnya apa enggak. Kenapa mesti ada sholawat? Karena orang bisa zikir cuma karena yang disebut namanya dalam sholawat itu. Siapa nama yang disebutkan dalam sholawat? Allahumma salli ala Sayyidina. Karena ada yang bernama Muhammad, nah itu dia, maka kita kenal dengan Sang Ahad. Kalau tidak ada dia, mana bisa tadi berzikir la ilaha illallah. Jadi yang ngajarin kita la ilaha illallah siapa? Ini bisa dibenerin gak nih, Pak? Baterainya putus-putus. Zikir juga gitu, Pak. Kalau baterainya putus-putus nggak seru. Ganti. Baik. Nabi SAW mengajarkan zikir itu dengan cara yang berbeda-beda, metode yang beragam, mulai dari metode yang panjang sampai metode yang pendek. Contohnya, beliau SAW mengajarkan orang, maukah kamu mengamalkan sesuatu yang jika engkau amalkan maka tudrikuna man sabaqakum, kamu akan mencapai makom orang-orang terdahulu kamu. Ternyata zikirnya biasa aja, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah la ilaha illallah. Sederhana ya, sederhana. Tapi di belakang ada kalimat penutupnya Nabi SAW. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan menjadi orang terbaik di hari kiamat, kecuali ada yang datang dengan zikir yang sama atau yang lebih baik daripada dia. Makanya zikir 33 itu cuma contoh. Ada kawan saya baru hijrah, Pak, baru tobat, tapi ikut kelompok ekstrim. Saya kerjain dia, saya tanya, di hadis zikir itu 33, kalau aneh zikir 32 gimana? Oh, bid'ah itu. Kalau aneh zikir 34, 35, ada contoh di masa Rasul. Dia terjebak dengan angka. Terjebak dengan angka. Angka itu banyak. Yang disebut banyak itu kan as-salasah fa aksar, 3 lebih. Ya, benar gak? Kalau 33, 34, 35 itu kan masuk lebih. Jadi ulama-ulama yang saklek itu mereka lupa dengan esensi zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Namun karena kita ini otak suka ngitung, mesti dikasih batas. Maka oleh Pak Haji Maman dikasihlah zikir 5.000, ya gak? 11.000, 70.000, tahlil
khatam tahlil 70.000, zikir ataqah. Masih itu pakai? Masih ada nih kawan-kawan ngamalin tuh. Ya alhamdulillah. Nah, itu yang punya ilmu-ilmu jelek dulu rontok tuh pakai itu tuh. Rontokin aja, jadi nggak usah dimandi-mandiin, zikirin aja tuh. 70.000 la ilaha illallah. Nggak usah belajar aneh-aneh Pak, zikir aja 70.000 kali 7. Nggak perlu mau ilmu debus antum, nggak perlu deh. Ilmu sihir nggak perlu dah, ilmu pelet nggak perlu. Cuma kan yakin kurang. Kalau kiai-kiai tarekat itu mereka nggak sibuk dengan ilmu kanuragan, ilmu kesaktian. Mereka sibuk dengan yang maha sakti. Makanya orang-orang tarekat nggak mempertunjukkan kesaktian. Nggak ada namanya pertunjukan debus dalam tarekat. Kecuali tarekat debus, tapi tarekat azkar nggak ada. Turunan dari tarekat zikir, jadi seni, ada seni tari, ada seni debus, itu bisa. Tapi ujung dari debus, apa ujung dari debus? Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama was sami. Itu ujung debus, ujung silat situ semua. Dengan nama Allah yang siapa saja bersama namanya, cukup bersama nama, cukup. Maka tiada yang merusak, tiada yang menyakiti engkau baik di langit ataupun di bumi. Itu kalau kita ma'asmihi, belum di dalam nama, baru bersama nama. Kalau kita sudah di dalam nama gimana? Apalagi nama di dalam kita. Jadi zikir-zikir kita ini latihan memaiyahkan asma. Apa arti memaiyahkan? Membersamai nama. Karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan yang punya nama tidak punya terpisah. Siapa yang punya nama? Allah. Dan yang punya nama itu dekatnya dengan kita, lebih dekat dari urat nadi, lebih dekat dari jantung kita sendiri, lebih dekat dari diri kita merasa dekat. Cuma kita kan nggak merasa dekat. Maka zikir-zikir hentak-hentakan itu sebenarnya untuk membuka blok. Kalau bahasa orang di kota, kalau kita di pesantren nyebutnya hijab. Ya, hijab apa? Hijab kegelapan, hijab cahaya. Ternyata hijab terbagi dua. Ya, hati-hati nih. Hijab artinya penghalang kita kepada Allah. Kenapa nih beberapa orang bingung, nih zikir apa sih? Kok bentak-bentak Allah sih? Nah, itu dia kehijab akalnya. Allah kan nggak budek, ngapain zikir keras-keras? Yang budak bukan Allah, ente yang budak. Orang udah zikir dari tadi, ente masih mikir aja. Ya. Budak tuh akal itu. Orang udah asik nyebut nama Allah itu dia masih mikir. Telinganya perlu segede itu, di sampingnya orang udah zikrullah, masih aja nanya. Ya. Itu hijab, Pak, hijab akal itu. Apalagi yang sok-sok modern, hari gini. Iya, hari gini, ya salam. Tapi kan ada menu khafi, ya, kan ada menu jahri, jahar, ada menu khafi. Yang nggak seneng zikir keras, zikir lembut aja. Asik juga itu. Orang nge-rap di luar, kita ngepop di dalam, ya. Boleh, nggak masalah. Ya, antum nggak sedang zikir keras, zikir lembut di dalam. Orang yang sedang asik dengan kerasnya, jangan dilarang. Tuh. Nikmat hidup kalau begitu. Kalau zikir tadi pejam mata nggak? Atau pada menontonin orang? Ya. Ya. Kalau mau menikmati zikrullah, mulai dari pejam mata. Karena mata ini hijab, ini penghalang. Penghalang yang membuat kita tidak bisa merasakan getaran nama. Ya. Maka perlu dipejam.
supaya ketika awal-awal betul perlu diambil dari pusar, ditarik ke ubun-ubun, ke bawah kanan, hujam ke kolbu. Itu awal-awal. Kalau udah kenceng zikirnya di kolbu aja, nggak usah keluar-keluar, ntar kepalanya kemana-mana. Capek tukang mijitnya. Ya. Kalau sudah kenceng, coba di kolbu, Allah, ya. Jadi nggak usah kemana-mana, kepalanya nggak usah kemana, di situ aja, Allah. Ya. Itu kan cuma metode jalan zikir. Kalau sudah sampai di tujuannya, jangan balik lagi. Itu namanya debat kusir. Ya, bolak-balik. Kalau belum tembus, ulang lagi dari pusar, naik ke begitu, ya. Tapi kalau sudah di situ, udah langsung main di kolbunya. Dan itu lebih enak. Kan tujuannya cuma iza zukirallah wajilat qulub. Kalau disebut nama Allah, kolbu bergetar. Kalau getarannya sudah main, maka dia akan bergerak di dalam. Gak perlu ditarik-tarik ke otak lagi, ya. Jadi besok-besok kalau zikir lagi, jadi kepala antum tuh rehat, ya. Begini aja dia, itu udah nikmatnya bukan main. Itu jantung tuh Farhan dia. Tahu Farhan nggak? Apa arti Farhan? Hah? Farhan bukan nama teman itu, apalagi nama yang punya toko sebelah. Oh, nama sopir Grab ya? Bukan. Farhan artinya bahagia. Karena kutul qulub zikrullah. Makanannya kolbu adalah menyebut nama Allah. Kalau makanannya kiai kan bukan hanya nasi, asap juga. Ya, ahlul hisab kan. Dukhon. Di Quran tuh ada surat Dukhon, ya. Waktu awal pandemi itu ada ustadz cocok logi nakut-nakutin umat pakai hadis palsu bahwa 15 Ramadan terjadi dukhon, ya. Kiai-kiai ketawa, ana dukhon tiap hari. Ya. Dukhon namanya itu, rokok, ya. Rokok asap. Jadi berzikir itu jangan sibuk di jalan. Nah, teknik dari ambil dari ubun-ubun segala macam itu jalan. Kalau kita sudah masuk ke dalam rumah, jangan keluar-keluar lagi, ya. Nah, ini kepada para pencinta zikrullah nih, ya. Kalau zikirnya tadi udah cepat kan? Kolbu itu lebih cepat dari lisan, lebih cepat dari kepala. Kalau awal-awal boleh begini, la ilaha. Kalau kepala kalau udah cepat gimana? Kayak gimana tuh? Kira tripping sama orang, ya. Jadi lucu, ya. Cukup kepalanya ke bawah. Begitulah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu puncaknya zikrullah. Beliau nggak perlu gerak. Jadi kalau orang nanya, Rasul nggak pernah zikir begitu? Iya, Rasul, bukan ente. Ente kan bukan Rasul. Dari mana kita tahu faham ini? Ketika ada orang ngadu kepada Rasulullah, wah, Rasulullah itu ada orang zikir kok riak bener, kok dia teriak-teriak. Apa kata Nabi? Uzkurullah, berzikirlah kamu kepada Allah hatta yaqulul munafiqun muraun, sampai orang munafik tuduh kamu riya, sampai orang-orang nuduh kamu majnun. Itu kan hadis ada semua, dan hadisnya saling menguatkan, hasan li ghairihi. Yang mendhaifkan berarti ketahuan dia nih, ya. Dia pengen mendhaifkan zikir kita, Pak. Di masa Rasulullah lebih dari kepala gerak, Pak. Ayat turun mereka pingsan. Di masa para tabi'in, Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, sanad zikir kita kan salah satunya lewat Sayyidina Al-Hasan. Hasan Al-Basri berguru kepada Sayyidina Ali. Itu Al-Hasan Al-Basri dibacain ayat, dia masuk ke dalam satu masjid, orang lagi baca ayat surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan orang-orang beriman hatinya tunduk jika menyebut nama Allah, hatinya tunduk untuk berzikir, hatinya betah untuk berzikir? Kapan? Nah, itu ayat turun tuh, yang tadi itu nonton tuh, atau tadi kalau nonton boleh tapi menikmati, tapi yang mempertanyakan, wah, bid'ah ini, ya.
Itu kasihan tuh yang begitu. Nggak dapet ya, asrornya dia nggak dapet. Menu-menu itu banyak, nggak cocok ya nggak usah dinikmati, kita pakai versi kita sendiri. Ya. Misalnya, torikot saya Syazili, di Syazili nggak ada begini. Torikot itu cuma jalan. Tujuan torikot berzikir, sekarang ente sudah zikir. Tinggalkan nama torikot kalau sudah nyebut nama Allah. Jadi kadang-kadang torikot itu jadi hijab, muter, padahal dia sudah deket. Udah mau masuk, dia jalan lagi. Udah mau masuk, dia jalan lagi. Oh, itu bukan torikot saya. Jangan begitu kalau sama Allah ya. Apa arti torikoh? Jalan. Kalau alamatnya udah dapet, masih penting nggak jalan? Udah nggak penting jalan, Pak. Yang penting nyampe. Ya. Yang penting, untuk apa punya banyak mobil bagus, tapi nggak satu pun bisa disetir? Ya, bensinnya nggak ada. Untuk apa punya banyak motor tapi nggak satu pun ente bisa bawa? Satu kendaraan tapi sampai bisa nganter kita bolak-balik, nggak rusak-rusak, itu lebih afdol. Ya. Kan banyak juga yang datang ke saya, oh saya banyak torikot. Iya. Nah. Terus maksudnya apa banyak torikot? Ya gitu. Pengen unjuk gigi ya, untuk apa? Kalau orang banyak torikot, pencirian dia nyaman zikrullah. Bukan kemana-mana keluar-keluar, aku banyak zikir, aku banyak kira, aku banyak torikot. Nggak perlu ngomong begitu. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, di saat orang-orang berzikir la ilaha illallah, di saat itu jika lisannya bersamaan dengan jiwanya, di satu makom nih, lisannya sama dengan jiwanya. Jiwa lain dengan kolbu, jiwa itu nafs, jiwanya bisa dikendaliin, maka jiwanya langsung menjadi mutmain. Nah, kalau masuk ke kolbu jadi radiyah, mardiyah. Kalau orang zikir la ilaha illallah dengan kolbunya, dengan jiwanya, apa yang hasil pada dirinya, itulah yang disebut di dalam hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu benteng aku, bentengnya Allah. Jadi bentengnya Allah bukan tembok tebal-tebal, tapi kalimah yang sudah masuk mendarah daging ke dalam badan, itulah benteng hakiki. Nanti kalau pandemi datang yang gede lagi, panik nggak? Kalau panik berarti bentengnya belum kuat. Kena nggak apa-apa, yang penting jangan panik. Karena serangan virus itu bukan ke badan yang bahaya, yang bahaya itu ke pikiran. Berarti benteng rohaninya jebol. Coba tanya alumni COVID, lulusan COVID LC, lulusan COVID, tanya tuh, pasti waktu mengalami dia kayak pengen mati aja bawaannya, putus asa, benar nggak? Putus asa itu adalah torikot syaitoniyah, torikotnya setan, isinya was-was. Jadi orang mati bukan karena COVID-nya, mati karena was-was. Apalagi Bapak bisa bayangin, ya Ibu bisa bayangin, di isolasi mandiri, nggak, tapi isolasi karantina, bukan mandiri. Di karantina nggak boleh ketemu siapa-siapa, wah itu lebih gawat lagi. Dan dia belum pernah belajar thariqah zikir. Orang ini kasihan, sungguh kasihan. Nggak ada teman zikirnya, nggak ada temannya. Ya, disitulah pengalaman kita, kawan-kawan kita banyak yang meninggal. Dan kawan-kawan saya pernah belajar zikir Allah dalam kolbu dan la ilaha illallah, rata-rata mereka sehat, rata-rata. Dan ketika sehat dia datang kepada kita terus bilang, terima kasih Bu ya, terima kasih Ustaz udah ngajarkan zikir ini, jadi teman saya ketika saya sakit. Kalau dia mati dalam zikrullah, kalau dia hidupnya betul-betul berkesan. Cuma maklum, manusia kan pelupa. Covid yang Delta baru pergi kemarin, tapi kan kita udah lupa aja Pak.
Ya, pengen kena lagi. Ya. Enggak ya? Enggak, beneran. Untung kita di negeri Katulistiwa. Virus kalau udah keluar cuma berapa lama mati, Pak. Kalau di negeri kita nih. Kalau di negara subtropis dingin, itu virus seneng. Maka Allah betul-betul sayang kepada kita. Alhamdulillah. Kasihan kepada mereka yang tinggal di subtropis. Tapi karena Allah Maha Hebat, tenang aja ya. Mereka Allah akan setting tubuhnya dan sesuai dengan kondisinya. Jadi apa yang terjadi pada diri manusia saat dia baca la ilaha illallah? Dia sedang membangun benteng ilahiyah, al-hisn al-ilahi, benteng-benteng keilahian. Kalau udah begitu, udah dapat zikrullah, kok masih belajar zikir khadam. Kok masih doyan sama rajah-rajah, itu aneh. Udah dapat afdoluz zikri, masih cari yang tidak afdol. Itu orang blow on atau orang on? Ya, sama aja ya. Afdoluz zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha itu paling tinggi, disebut bentengnya Allah. Terus antum masih cari jimat. Masih cari jimat. Ya. Itu jimat masuk sini ngikut dia. Tulisan raja antum kan nama Allah. Itu nama Allah ngikut la ilaha illallah dia. Masuk ke sini gak bekerja dia. Kan berzikir. Gak kerja dia di sini. Cobain aja. Cobain masing-masing. Gak akan bekerja. Kita ini kan ngikut kata orang nih rajah berkah. Kata orang repot. Ya. Udah dapat kerjaan, betapa bodohnya manusia, udah dapat zikir paling afdol, masih ngambil penjagaan diri yang gak afdol. Jadi kalau digabung nih dua hadis ini, afdolul zikri la ilaha illallah, zikir paling tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah hisni, adalah bentengku. Kalau digabung gimana? Benteng terkuat itu la ilaha illallah. Cuma ya rutin. Yang rutin. Kok kerja bisa rutin? Kenapa kita mau rutin kerja, Pak? Karena pengen dapat gaji kan? Bener. Kenapa nih bapak-bapak ini mau rajin kerja di sawah, di ladang, dagang, di kantor, guru? Kenapa? Karena pengen dapat hasil. Ini hasilnya udah Allah kasih duluan. Masih kurang yakin? Jangan-jangan memang kita kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Nabi Sulaiman mau terbang zikirnya bismillah doang, Pak. Saya enggak. Jadi Nabi Sulaiman cukup dengan bismillah terbang. Kita udah bui-bui baca la ilaha illallah enggak terbang-terbang ya. Emang mau terbang? Kurang keren, Pak, terbang pakai bismillah. Yang keren itu pencet-pencet aja pakai tangan. Nah, dapat tiket terbang. Bismillah.